Yo, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment Studio. Boom. Oke guys, so hari ini kita akan membuat satu reaction daripada channel Timnas Gold Team. Oke, don't forget to subscribe. Oke, tajuknya adalah selalu jadi Bianchero. Apa maksudnya Bianchero? Vietnam dibekukan dan dilarang ikut turnamen di AFF, jadi tuntutan saya selalu jadi mungkin penghambur ya, selalu maybe begitulah Bianchero maksudnya. Siapa yang tahu Bianchero tuh boleh komen di bawah ya. Oke, jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita ngomong masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Bagus sekali Asnawi. Memang sangat keras apa yang dilakukan oleh Van Hau tadi. Mencoba memancing. Bukan, ini bagian dari strategi yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Van Hau. Tengok, ini pemain senior untuk timnas Vietnam ya. Tadi. Kita tengok sini. Bukan. Sikit pun sebenarnya tidak kena pun. Tapi kenapa dia jatuh? Ini bagian dari strategi yang dilakukan oleh mereka. Bapak Tidak ada kartu sama sekali. Mantap Both senyuman. games in this tournament. Oh, No, that is Van Van Hau. Hau taken out. Azam Azmi. Gilanya. Memang Vietnam ni kasar mainannya. Dorang ingin benci Malaysia Indonesia. tournament. Oh, No, Bukan apa that kena bagi. Van Hau Hau. just taken out. Azam Azmi. a little Kasar. bit dismissive of that Duan Van Hau. Kasar je long main ni. Vietnam punya tim ni kan mungkin diajar untuk bermain kasar kali ya. Dorang punya taktik untuk mencederakan. Sebab kalau kita lihat permainan dorang, tidak kira senior dorang, junior dorang, sebab dorang punya gameplay sama saja. Mesti ada akan bermain kasar tu. Memang akan bermain kasar. Dorang tak tahu lah, dorang ni suka berkasar betul sama Indonesia, timnas Malaysia. Semua dorang bantai. Kejam dibalas kejam. Indonesia gak perlu repot-repot keluar dari AFF. Justru Vietnam diusir dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara karena banyak merugikan peserta lainnya saat turnamen, jadi tuntutan saya sekarang juga ke AFF. Karena kecurangan Vietnam yang selalu dibantu wasit sudah berlebihan dan terlalu kelewatan. Ya lah. Kan kalau contoh lah kan, wasit tu pun kalau mau bantu sikit-sikit lah. Ini weh, sampai yang orang cedera parah pun masih lagi Vietnam dikasih advantage, masih lagi Vietnam dibagi kelebihan. Gila. Pasalnya, Apa tuh begitu? bukan hanya Indonesia yang dirugikan oleh Vietnam. Negara tetangga kita juga pernah dicurangi oleh skuad The Golden Star. Betul. Salah satu contoh yakni timnas Malaysia yang ala itu melawan Vietnam di babak fase grup Piala AFF 2022 pada 27 Desember 2022. Terjadi aksi sikut yang dilakukan pemain Vietnam Doan Van Hau. Ia Kasar, menyikut oh. Azam Azmi yang hendak merebut bola di kotak penalti Vietnam pada menit ke-16. Dalam video yang beredar di media sosial, Van Hau jelas menyikut wajah Azmi dengan sikut kanan. Tidak ada kartu merah untuk aksi Van Hau itu. Tak hanya itu, tepatnya di turnamen yang sama striker timnas Indonesia yakni Dendi Sulistiawan juga pernah menjadi korban aksi kekotoran Vietnam. Lagi dan lagi wasit yang memimpin laga tersebut gak becus. Van Hau kembali berulah. Aku heran kan, gameplay Vietnam ni memang gitu. Kita contoh lah kan, Malaysia dengan Indonesia ni kan, walaupun kita ni boleh dikatakan kalau bola sepak ni memang kalau sudah jumpa memang rival lah, memang boleh dikatakan dia punya kehangatan tu memang terasa lah kan, daripada segi pemainnya, dia punya penonton. Tapi tidak pernah juga main kasar kan, tidak pernah juga macam mau menyiku begitu, mau menyiku timnas Malaysia, mau bagi siku timnas Indonesia, tidak pernah pun. Dan paling-paling sportif lah main bola begitu. Tapi kalau sudah masuk Vietnam ni, pokoknya semua kalau timnas Vietnam tu semua dia bantai tu di dalam tu kuda siku. Saat melawan Indonesia di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pada menit ke-54, Van Hau menekel Dendi dengan kedua kaki. Tidak ada kartu merah, bahkan kartu kuning untuk Van Hau. Meskipun banyak pihak yakin aksi Van Hau itu layak di kartu merah.
Jadi menurut saya bukti ini sudah cukup kalau Vietnam benar-benar harus dikeluarkan dari AFF dan tidak boleh mengikuti turnamen 2 tahunan tersebut karena sangat merugikan kontestan lainnya. Apa-apaan ini? Bikin publik naik darah. Bebas dari sanksi pemain Vietnam yang sikut Haikal Al-Hafiz masuk skuad kualifikasi Piala Asia U23. Gila. Pemain Vietnam yang sikut Haikal Al-Hafiz, Nguyen Hong Puc tidak mendapatkan sanksi usai aksi kasarnya. Malahan ia dapat memperkuat Golden Star Warriors Junior di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Penipu gila. Nguyen Hong Puc menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya bek Vietnam tersebut melakukan aksi kasar di final Piala AFF U23 nampak dia punya gameplay kasar. Kala itu, Haikal dan Hong Puc sedang berduel untuk memperebutkan bola. Pemain Vietnam menang dan bisa menyepak si kulit bundar lebih dulu. Setelah insiden itu, Nguyen Hong Puc mendapatkan panggilan dari Philippe Troussier untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024 September mendatang. Selain Hong Puc, ada 9 pemain lain yang... Tapi kejap, aku betul-betul tak puas hati lah kan, time itu kan. Oke, kita ambil satu sisi lah kan. Oke, dua sisi. Yang... Oke, wasit nih yang di dalam padang yang dia buta mungkin, itu buta mabuk tuh. Time Vietnam melawan timnas Indonesia. Tapi yang wasit di luar tuh, ini kita ambil lagi satu sisi lainnya. Wasit yang penjaga garis tuh, mustahil tidak boleh nampak yang pemain Vietnam tuh menyiku pemain timnas Indonesia tuh, si Haikal tuh mustahil lah tidak dinampakkan sebab dia di tepi. Kau bayangkan kau di tepi, mereka pun di tepi satu line, kau boleh nampak batu yang jelas-jelas yang tangan mereka tuh menyiku begitu kan. Memang tidak adil lah kan, memang tidak adil. Bola ataupun time tuh berebut bola dia sama si Haikal. Bayangkan, mustahil lah dua pengadil tidak boleh nampak. Uish. Dipanggil Troussier untuk diberi kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan tim yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terlepas dari itu, timnas Indonesia U23 juga akan tampil di ajang tersebut. Garuda Muda tergabung bersama Chinese Taipei serta Turkmenistan. Pengakuan mengejutkan Haikal Al-Hafiz usai disiku pemain Vietnam. Sampai benjol kepala saya. Bek timnas U23 Indonesia, Haikal Al-Hafiz berbagi cerita bagaimana kondisi kepalanya seusai disikut pemain Vietnam Nguyen Hong Puc dalam laga final Piala AFF U23 2023. Teruk ya kan? Sebab ia hanya ingin mengambil bola, tetapi justru pemain lawan ancang-ancang melakukan tindakan keras tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku cukup kaget karena mendapatkan perlakuan kasar dari tim The Golden Star Warriors tersebut. Ya kaget dan kita refleks karena tidak tahu juga kalau dia ada ancang-ancang mau menyikut. Ya kasar mereka, ujar Haikal Al-Hafiz saat ditemui bolasport.com di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 27 Agustus 2023. Lebih lanjut, pemain asal Sidoarjo tersebut mengaku ia memang tak mengalami cedera serius akibat dari sikutan Nguyen. Namun, Haikal mengaku bahwa kepalanya ada benjolan akibat sikutan tersebut. Keras batu ini Setelah pertandingan berakhir melawan Vietnam, Haikal mengaku kepalanya terasa ada benjolan. Tidak ada cedera. Cuma benjol saja, kata Haikal. Ia pasti kecewalah keputusan wasit yang agak sedikit membela Vietnam. Nampak betul tuturnya. Bela Vietnam. Jadi gimana nih menurut kalian tentang video ini Football Lovers? Jangan lupa support channel ini ya. Cukup dengan Oke guys, sampai situ share reaction aku tentang selalu jadi bangkrut Vietnam dibekukan dan dilarang ikut turnamen di AFF jadi tuntutan saya. Kalau aku perhatikan kan gameplay Vietnam dan Indonesia tuh memang tidak patut lah. Memang mustahil lah kalau pengadil tuh bilang ataupun wasit tuh bilang yang dia bilang aku ini tidak berat sebelah, mustahil lah sebab nampak betul di dalam kamera tidak boleh menipu live betul. Nampak gameplay yang memang aku boleh katakan memang sungguh-sungguh tidak adil. Sebab kalau kita perhatikan sendiri pun pengadil di dalam padang, pengadil yang jaga garis tuh mustahil mereka tidak nampak, sedangkan time tuh
Haikal dengan pemain Vietnam tuh berebut bola, mesti mata mereka di bola tuh kan, mesti mereka nampak kan, tapi tidak tidak ada dia ambil apa-apa tindakan. Memang sungguh-sungguh tidak adil begitu. Itu adalah kalau mudah-mudahan FIFA ambil tindakan lah dengan pengadil tersebut dengan pemain Vietnam. Dan memang aku rasa tidak patut lah pemain itu begitu. Be a professional player lah, walaupun kita bilang mau menang, cuma be a professional player lah. Kalau kita perhatikan pun Piala Dunia pun mana ada begitu yang pergi menyiku-nyiku muka orang, tiada. Semua bermain dengan sportif, main dengan skill, teknik masing-masing untuk memenangkan pertandingan tersebut. Oke, so sampai situ share reaction aku, dan see you next video in comment studio.